Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas salah satu kekuatan Peter Parker versi Tom Holland di film Spider-Man No Way Home, yaitu Spider-Sense atau Spider-Tingle. Jadi ketika Peter Parker versi Tom Holland ini bertarung melawan Doctor Strange, ketika mereka hendak memperebutkan kotak atau box yang berisi mantra yang rusak dari Doctor Strange digunakan untuk mengirim kembali para villain ke universe mereka, Doctor Strange pun mengeluarkan astral projection-nya Peter dari tubuhnya dengan niat agar Peter tidak mempunyai kendali akan tubuh aslinya dan Doctor Strange bisa dengan mudah merampas kembali box tersebut. Tapi di luar dugaan ya guys, ternyata si Peter masih bisa menggerakkan tubuhnya agar si Doctor Strange tidak mengambil box tersebut. Berbeda ketika Ancient One itu mengeluarkan astral projection-nya Bruce Banner atau Hulk ketika Hulk datang ke timeline-nya Ancient One untuk meminta time zone. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton di bioskop bingung kok bisa si Peter Parker ini masih bisa menggerakkan badannya walaupun astral projection-nya sudah terpisah dari tubuhnya. Nah, di sini aku mau jelasin tentang kekuatan Spider-Man Peter Parker atau Tom Holland dan Peter Parker lainnya seperti Andrew Garfield dan Tobey Maguire tentang kekuatan mereka yaitu Spider-Sense atau biasa Peter sering sebut Spider-Tingle. Pertama kita bahas dulu yang versi komik ya guys, kemudian kita akan ngomongin yang versi movie Spider-Man No Way Home-nya di akhir video. Menurut Marvel Comics, Spider-Sense adalah kemampuan dan kekuatan Spider-Man Peter Parker dalam merasakan bahaya dengan sangat cepat. Spider-Sense meningkatkan kesadaran dan rasa sensitif psikologis akan lingkungan sekitar dimanapun Spider-Man berada. Hal ini memungkinkan Spider-Man untuk mendeteksi bahaya dan insiden sebelum hal tersebut terjadi dan memperingatkan Peter akan hal tersebut dalam waktu singkat dan cepat. Semakin besar bahaya atau seberapa dekat bahayanya akan semakin meningkatkan Spider-Sense milik Spider-Man ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan ini juga sangat membantu Spider-Man untuk dapat bernavigasi ketika tidak dapat melihat, mendengar, atau jika dia mengalami insiden yang membuat tubuhnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Spider-Sense juga membantu Spider-Man untuk menembakkan jaring laba-labanya tanpa harus terlalu fokus atau berkonsentrasi ke objek yang dituju setiap kali dia hendak melakukannya. Hal ini juga sangat membantu kemampuan Peter Parker untuk merayap, berayun, dan bergelantung di gedung-gedung kota dengan sangat mudah. Spider-Sense ini bersifat prekognitif ya guys. Prekognitif itu arti simpelnya adalah Spider-Sense membuat Peter selalu bertindak sebelum menyadarinya. Spider-Sense akan mengirim sinyal ke seluruh tubuh dan pikirannya ketika bahaya semakin kuat atau semakin dekat dan membuat tubuh Peter bereaksi untuk menghindari ancaman tersebut dan menemukan dari mana bahaya itu berasal. Berkat Spider-Sense miliknya, Spider-Man dapat menghindari dengan cepat setiap serangan fisik, serangan kekuatan energi, serangan senjata militer, dan bahkan ledakan. Spider-Man juga dikenal sering menggunakan kemampuan Spider-Sense-nya ini untuk menemukan objek-objek tersembunyi seperti lorong-lorong dan sebagainya. Bahkan ketika Spider-Man melawan salah satu villain, The Spot, dia menggunakan Spider-Sense-nya untuk mencari tahu portal mana yang memungkinkannya dapat balik menyerang The Spot. Kekuatan ini juga memungkinkan Peter Parker untuk berhati-hati ketika ia hendak berubah jadi Spider-Man atau kembali jadi seorang Peter Parker, memperingatkannya akan orang-orang yang mungkin mengawasinya atau memergoki aksinya karena ia harus menyembunyikan identitasnya ya. Spider-Sense juga memungkinkan Spider-Man untuk dapat melawan dan bertarung secara fisik kepada setiap musuh atau rival hero lainnya yang bahkan sudah berlatih lebih lama darinya. Faktanya, Peter Parker tidak pernah memiliki pelatihan khusus terkait skill martial art, skill bertempur, fighting combat one by one, tetapi dia masih bisa memiliki kemampuan dan berhasil melawan hero-hero kuat seperti Punisher, Blade, dan Wolverine. Hal ini tentunya sangat menguntungkan Peter Parker ketika bertempur secara langsung. Pernah diceritakan Spider-Man terkadang mengabaikan Spider-Sense miliknya, membuat Green Goblin mengetahui identitas sesungguhnya yaitu Peter Parker. Ada beberapa karakter Marvel di komik yang kebal dengan Spider-Sense milik Peter Parker, yaitu para simbiot, Venom, Carnage, Toxin, Ben Reilly, Scarlet Spider, Tiny Parker, dan Chameleon. Jadi kalau di versi komik itu seperti itu ya guys ya. Jadi make sense banget ketika di film Spider-Man No Way Home, ketika astral projection Peter itu keluar dari tubuhnya tapi Spider-Sense-nya masih tetap berfungsi karena memang Spider-Sense ini koneksinya itu langsung ke tubuh fisik si Peter Parker dan terkoneksi langsung ke pikiran dan otaknya. Jadi Spider-Sense-nya masih tetap aktif walaupun roh Peter Parker atau astral projection-nya itu terlepas dari tubuhnya. Karena Spider-Sense ini bersifat
bersifat prekognitif atau membuat Peter selalu bertindak sebelum menyadarinya, jadi tangannya itu bisa bergerak-gerak sendiri mengamankan box itu dari Dr. Strange yang hendak merampasnya. Karena sebelum astral projection Peter Parker itu terpisah dari tubuhnya, Spider-Sense sudah menangkap sinyal dari Peter bahwa harus mengamankan box atau kotak itu dari Dr. Strange. Dan ketika nonton di bioskop, kita juga melihat ya aura atau efek-efek yang muncul di sekitar kepala Spider-Man atau Peter Parker menunjukkan dia memang menggunakan Spider-Sense. Dan itu membuat Dr. Strange kebingungan, kok bisa anak ini mematahkan kekuatan astral projectionnya yang dikira Dr. Strange bisa menghentikan pergerakan badannya. Dan juga kita melihat ya bagaimana Spider-Man versi Tom Holland ini menggunakan Spider-Sense-nya untuk mengetahui aura jahat dari Green Goblin ketika dia hendak membantu mereka di apartemennya Happy. Karena hal itu dia jadi mengetahui lebih awal ya rencana jahatnya Green Goblin karena bisa merasakan kejahatan dari hatinya. Setidaknya ini sedikit menunjukkan bahwa Spider-Sense milik Tom Holland itu lebih baik atau mungkin lebih kuat ya daripada Spider-Man versi Tobey ataupun Andrew, mungkin aja ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku tentang Spider-Sense milik Spider-Man. Semoga video ini bisa membantu ya bagi teman-teman yang masih bingung tentang Spider-Sense milik Spider-Man. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa.